Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa UT PG PAUD ya. Pada pembelajaran hari ini saya akan menjelaskan tentang komputer sebagai media pembelajaran pada mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini ya, seperti itu. Cuman yang saya bahas yang pertama adalah tentang media pembelajarannya dulu. Nanti sebelum kita terjun ke komputer itu seperti apa dan manfaat komputer dalam membantu kita membuat media pembelajaran. Ya, pengertian media pembelajaran di sini saya ngambil dari Sadiman. Menurut Sadiman, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran itu terjadi. Nah, itu menurut Sadiman ya. Satu lagi saya mengutip dari sebuah buku yaitu Latuheru menyatakan bahwa media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi komunikasi edukasi antara pendidik dan peserta didik dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya guna. Tuh ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari para ahli media pembelajaran media pembelajaran itu memiliki manfaat yang besar dalam memudahkan peserta didik ya mempelajari materi pembelajaran. Menurut saya, media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan dan informasi yang bertujuan untuk instruksional, ya, bertujuan untuk pembelajaran, ya, memberikan edukasi dan sebagainya, dan mengandung maksud-maksud dalam pengajaran, seperti itu. Ya. Selanjutnya kita lihat, fungsi media pembelajaran, ya. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran ya. Yang kedua adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu fungsinya. Kita lihat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam belajar. Nih. Ya. Untuk beberapa materi bahan ajar dengan tingkat kesukaran yang tinggi tentu akan sulit untuk dipahami. Peserta didik juga akan kesulitan nantinya karena tanpa media pembelajaran mungkin peserta didik akan mengalami gimana sih cara membayangkan benda yang abstrak ya, yang nggak ada di depan kelas gitu, tiba-tiba kita ngomongin hal itu pasti akan kesulitan ya. Dengan bantuan media pembelajaran peserta didik ini akan memudahkan untuk mempelajarinya serta menjadi yang abstrak itu menjadi konkret ya, seperti itu. Contohnya media pembelajaran di sini adalah globe, grafik, video dan tutorial ya. Ya, misalnya kita membayangkan bumi itu bulatnya seperti apa. Nah, disinilah adalah globe ya yang dibutuhkan. Bisa nanti globenya berupa animasi kalau di komputer ya, atau berupa yang 3D gitu ya, yang 3D. Oke, selanjutnya media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, bedanya dari yang tadi, kalau di sini media pembelajaran sebagai sumber belajar adalah dikembangkan untuk dipelajari secara mandiri gitu. Peserta didik dalam memahami materi dengan cara mencari tahu sendiri. Penggunaan media pembelajaran contohnya seperti buku gitu kan, YouTube dan Google untuk dipelajari secara mandiri untuk meningkatkan skill dan pengetahuan peserta didik. Seperti itu. Misalnya peserta didik kita ingin mengetahui
cara memasak gitu misalnya. Tapi dia mencari tahu sendiri dengan cara lihat buku, YouTube dan sebagainya. Jadi media-media yang ditaruh di YouTube dan di Google itu bisa jadi adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar, ya, sumber belajar. Tapi kalau itu dimanfaatkan pada waktu proses pembelajaran, ya, di kelas, itu menjadi media pembelajaran sebagai alat bantu, ya, alat bantu untuk menyampaikan materi. Cuman kalau untuk dipelajarin mandiri, ya, itu menjadi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Oke, ya, macam-macam media pembelajaran seperti ini ya, bisa nanti dibaca sendiri. Ada macam-macam. Mungkin kalau yang di PAUD yang sering kita kembangkan adalah video pembelajaran, ya, animasi seperti itu, animasi bercerita, menceritakan sebuah karangan fiksi yang bagus, ada pesan-pesannya, nanti kita buatkan animasinya seperti itu, ya. Terus misalnya kita rekaman suara, ya, rekaman suara, kita buat lagu untuk anak-anak, mungkin bisa seperti itu. Tuh, macam-macam media belajar. Prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuannya untuk memilih media itu, terus karakteristik pembelajaran dan alternatif pilihannya. Ya, kita lihat, ya, untuk media pembelajaran itu harus menyertakan maksud dan tujuan pembelajaran yang jelas, apa yang akan dicapai setelah menggunakan media pembelajaran tersebut, dan apa yang harus dikuasai setelah penggunaan media pembelajaran tersebut. Seperti itu. Misal saya pengen bikin video, tapi saya harus tahu apa yang akan saya sampaikan, dan mereka yang menonton setelah menonton video tersebut mempunyai kemampuan seperti apa. Itu saya harus menjelaskan di awal videonya. Oke, selanjutnya media pembelajaran media pembelajaran memiliki karakteristik dalam proses penggunaannya, ya. Ada yang bisa dipergunakan kapanpun, ya, tanpa ada batasan tempat, waktu, ya. Jadi mau belajar dimanapun, kapanpun, asalkan ada perangkat untuk memutar itu, kita bisa belajar tanpa ada batasan. Tapi ada pula yang memerlukan tenaga dan biaya, misalnya medianya itu besar, terus kalau kita bawa kemana-mana itu perlu tenaga dan biaya, dan untuk produksi media itu juga membutuhkan biaya besar, ya. Maka sesuaikan karakteristik media yang akan dipilih dengan peserta didik dalam pembelajarannya. Selanjutnya, gunakan alternatif pilihan untuk media pembelajaran dalam proses pembelajarannya. Contohnya, dalam proses pembelajaran di PAUD, ya, guru menggunakan beberapa media seperti video, ya, yang dibuat oleh guru, atau boneka yang disiapkan oleh guru untuk mengenalkan peserta didik pada suara hewan. Itu cari boneka yang punya suara-suara hewan, terus juga video-video yang menampilkan video hewan tersebut dengan suaranya. Ini tuh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemilihan media belajar. Mungkin dari faktor-faktor itu kita harus dari pemilihan tersebut kita harus pertimbangkan. Yang pertama, kesediaan sumber belajar di sana. Kita sudah milih media pembelajaran video, ternyata di sana nggak ada peralatan, misalnya proyektor untuk menampilkan video tersebut. Kalau ternyata di sana peralatan elektroniknya, HP juga masih terbatas dan sebagainya, itu juga jadi faktor pemilihannya, ya. Keterbatasan biaya produksi, ya, misalnya kalian mau bikin media pembelajaran diorama gitu, ya, ternyata biaya produksinya besar, ya udah, ya, kalian harus mempertimbangkan hal itu. Terus kepraktisan media pembelajaran, buat media pembelajaran itu praktis dibawa kemana-mana, itu akan jadi
faktor yang mempengaruhi pemilihan media pembelajaran. Yang keempat adalah ketahanan media pembelajaran. Ketahanan di sini dia tahan terhadap waktu ya. Misalnya dalam durasi lama ternyata media belajar itu masih awet gitu, atau juga media pembelajaran itu masih relevan digunakan untuk 2 atau 3 tahun ke depannya. Nah, di sini mari kita diskusikan media pembelajaran apa yang cocok digunakan dalam kondisi pandemi saat ini di pendidikan anak usia dini. Nah, kita diskusikan di kolom diskusi ya, di kolom diskusi yang sudah saya sediakan nantinya. Silahkan diskusi, nanti saya akan melihat dari hasil diskusi itu, dan saya akan melihat keaktifan Anda untuk berdiskusi, dan saya akan masukkan poin dalam penilaian diskusi tersebut. Tugas yang harus Anda kerjakan adalah kumpulkan beberapa media pembelajaran yang Anda ketahui atau yang Anda dapatkan, lalu analisis karakteristik penggunaannya. Ya, cocok digunakan untuk di lokasi mana saja, misalnya kondisi seperti apa ya, maksudnya misalnya kalian mendapatkan media pembelajaran animasi gitu. Nah, analisis karakteristik penggunaannya seperti apa, sesuaikan dengan kondisi seperti apa. Tuh. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.